Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya suhu-suhu semua? Sehat-sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya suhu ya. Tentunya di bagian kalangan teknisi ya, selalu mendapat banyak servisan dan rezeki yang lancar dan konsumen yang baik hati dan tidak sombong ya suhu ya. Tentunya itu harapan kita semua ya supaya mendapat konsumen seperti itu. Untuk kali ini konten dari Nethal Seluler membuka dan mengganti backdoor iPhone 11 nya suhu ya, dengan warna yang sama, warna ungu juga. Jadi ini sebelumnya saya sudah potong videonya dari awal ya suhu ya. Bukan saya potong sih, saya record ya sebagian untuk kontennya suhu ya. Jadi ini saya manual ini suhu ya, membuka iPhone ini tanpa alat tusuk pemecah kaca itu ya suhu ya, manual dengan alat seadanya saja seperti blower, pisau, jumper, dan itu ya suhu ya, alat untuk meratakan timah pasta itu ya suhu ya. Apa sih namanya alatnya ya? Kalau alatnya tahu suhu itu yang saya pegang sebelah kanan itu ya suhu ya. Ini kan blower. Itu yang sebelah kanan yang menusuk di backdoor itu ya suhu ya. Kalau saya bilang sih itu alat untuk meratakan timah pasta ya suhu ya. Ya maklum lah suhu, suara agak patah-patah dan suara sound saya sendiri ya suhu ya. Jadi memang kurang lancar saya untuk ngomong gitu ya suhu ya. Jadi ini kita lanjut ya suhu ya, dari dalam video tersebut kita manual menggunakan pisau bagian. Hati-hati ya suhu ya, karena alat yang kita pakai ini alat seadanya saja, tapi dengan jerih ya, tentunya dengan hati-hati ya suhu ya, hati-hati, pelan-pelan saja. Oke suhu, setelah semuanya kira-kira panasnya sudah merata, kita coba congkel lagi pelan-pelan, kita sompel-sompelkan ya, atau pecahkan bagian separuh-separuh ya kaca backdoornya ini. Ini agak beda nih suhu iPhone tutup belakangnya ya suhu. Iring bagian bawahnya tidak lengket di kamera ya suhu, atau tidak pisah dengan kameranya. iPhone 11 nih suhu, iPhone 11 ini iringnya dia satu nyawa dengan iring yang bagian bawah ya suhu ya. Lihat, bisa diperlihatkan sama suhu ya, itu kelihatan iring bagian atas ada, iring bagian bawah itu menyatu dengan kaca bagian belakang yang bawaan ya suhu. Nah itu anehnya suhu ya. Jadi kita harus, ini pengalaman lah suhu ya, pengalaman saya ya, pertama kali mengganti backdoor belakang iPhone 11 ini ya suhu ya. Nah saya pernah juga dapat kasus yang kedua kalinya, iPhone 11 juga dengan tipe yang sama, iPhone 11 saja, nggak pakai Pro atau nggak pakai Pro Max.
Nah, dia iringnya itu masih di kamera ya suhu ya, itu pisah dengan backdoornya. Nah, kalau ini iring bagian bawah nyatu sama backdoornya suhu. Nah, iringnya itu nyatu satu nyawa dengan backdoor belakang untuk iPhone jenis ini. Beda nih suhu ya. Nah, saya agak bingung juga kalau dipasang dengan backdoor yang baru, kan tidak ada iringnya sih ya suhu. Dia nggak bersama iringnya. Nah, itu yang saya jadikan pertanyaannya itu ya suhu ya. Beda iPhone ini. Nah, apabila suhu-suhu tahu ini iPhone jenis berapa gitu, iPhone iBook kah, atau iPhone HDC kah, atau iPhone resmi kah yang model begini nih. Nah, saya juga kurang paham ya Su, ini pengalaman saya Su ya, baru ini yang pertama. Sedangkan yang kedua saya menjumpai iPhone dengan tipe yang sama, cuman beda warna saja, itu iringnya tetap tinggal di kamera ya Su ya. Nah, kalau iPhone ini saya bingungkan kenapa iringnya nyatu dengan kamera bagian bawah saja, kenapa nggak semuanya sekalian nyatu aja sama backdoornya, kan jelas ya Su. Ini cuman kamera bagian bawah saja yang nyatu ya Su ya. Itu yang buat saya bingung. Ini saya tes dengan backdoor yang baru ya Su, warnanya sama. Itu kelihatan Su. Nah, nggak kita pasang iring, ya tentunya bolong pinggirannya ya Su ya, nggak pakai iring. Jadi ada selah dia, jadi saya kira jatuh atau gimana kan Su ya, atau terlompat. Saya cari-cari memang tidak ada ya Su ya, memang tidak ada terjatuh. Nah, setelah saya ukur-ukur benar-benar, nah ternyata dia presisi tanpa harus menggunakan iring. Ya, saya ambil kesimpulan berarti iringnya itu satu nyawa Suhu dengan backdoor bawaannya Suhu. Nah, ini backdoor yang sudah saya ganti dengan baru. Backdoor yang saya ganti dengan baru. Aneh tapi nyata ya Suhu. Nah, tuh kelihatan tuh. Iringnya tidak ada ya Suhu. Nah, yang atas ada ya Suhu. Nah, yang bawah ini yang tidak ada. Suhu itu sebagai pengalaman ya Suhu. Kita lanjut. Karena permintaan konsumen suruh memasangkan anti gores belakangnya juga, ya kita pasangkan ya Suhu ya, anti gores belakangnya. Tapi sebelum kita pasang anti gores bagian belakang, kita cek-cek dulu ya Suhu. Nah, sebelum kita pasang anti goresnya, kita bersihkan dulu ya Suhu. Ini rencananya anti gores depan dan belakang ya Suhu ya. Anti gores depan belakang. Nah, yang depan permintaan konsumen mau yang privasi, tapi privasi setelah saya buka, saya ukur dia tidak full ya Suhu ya, tidak full atasnya saja untuk di bagian kamera dan speaker ya Suhu ya. Nah, tapi konsumen tidak mau, jadi dia mintanya maunya yang full. Nah, jadi sementara sudah terlanjur saya beli ya, jadi stok AS saya ada kebetulan yang anti gores full tapi tidak privasi ya Suhu. Jadi konsumen mau dengan anti gores yang seperti itu ya kita pasang anti gores yang itu aja ya Suhu ya. Ini saya pasang anti gores yang bagian belakang ya Suhu ya. Sebelumnya ya biasa kita bersihkan dulu untuk menghilangkan sisa-sisa lem kita ngelem backdoor tadi dan kotoran-kotoran setelah pengerjaan. Jadi kita bersihkan dulu ya Suhu dengan merata ya Suhu ya. Nah, untuk bagian ini nih saya tidak percepat ya Suhu ya. Untuk di bagian ini tidak saya percepat karena harus memang benar-benar bersih untuk
memasang anti goresnya karena itu saya sendiri ya Su ya, bukan anggota atau karyawan ya Su ya. Karyawan yang biasa masang anti gores itu ada ya Su ya. Tapi karena sudah di meja servis saya ya sekalian. Tapi teknisi wajib bisa aja ya Su ya. Masa memperbaiki mesin bisa, memasang anti gores nggak bisa kan, nggak lucu kan Suhu ya. Bercanda Suhu ya, bercanda Suhu ya. Oke, kita lanjut pembersihan pinggir-pinggirnya atau siku-siku bekas sisa-sisa lem. Karena saya lem tadi menggunakan lem putih ya Suhu ya. Nah, kalau dia pun neplak warnanya, nggak tembus ya Suhu ya. Kalau yang putih ini ya Suhu ya, nggak terlalu nyolok, kecuali yang hitam ya Suhu ya. Kalau sempat nyeplak, nyolok kali warnanya hitam tuh Suhu ya, di lem itu jelek ya kalau nggak ada stikonnya Suhu. Oke Suhu, kita lanjut pemasangan anti goresnya yang putih bening ya Suhu ya. Kita lanjut pemasangan anti gores kaca yang bening. Nah, ini saya ada kesalahan Suhu ya. Seharusnya saya ukur dulu, saya presisikan dulu, baru kita bersihkan ya Suhu ya. Nah, kalau begitu kan saya bersihkan lagi jadinya Suhu ya. Nah, takut ada gelembung-gelembung atau bintik-bintik kotoran yang tidak bisa kena lihat gitu. Nah, saya menggunakan isolasi ya Suhu ya. Tarik dengan isolasi, tempel-tempelkan untuk menghilangkan debu-debu. Setelah kita merasa sudah bersih, lanjut kita pasangnya Suhu ya. Setelah jadi, ini saya konfirmasi dengan konsumen, ternyata anti gores privasinya bagian kamera dan bagian speakernya tidak tertutup ya. Begini bentuknya. Saya kasih tahu konsumen yang punya handphone, ternyata dia nggak mau, dia maunya yang full. Tapi sebelum kita ganti, ini yang lamanya anti goresnya itu full tuh Suhu. Nah, konsumen minta yang full seperti anti gores sebelumnya ini. Nah, yang privasi ini yang saya beli online ternyata begitu bentuknya ya Suhu ya. Letter U bagian atasnya. Itu berarti tidak menutup bagian kamera sama speaker atau buzzer. Nah, itu ya Suhu, tidak menutup bagian speaker itu. Konsumen tidak mau ya Suhu ya. Jadi kita lanjut. Setelah deal dengan konsumen, konsumen maunya seperti anti gores yang lama atau yang sebelum kita ganti, kita ganti dengan anti gores stok saya ya Suhu ya. Tidak privasi tapi full ya Suhu ya, seperti anti gores yang lama. Oke ya Suhu ya, untuk biaya pemasangan backdoor belakang tuh tinggal menyesuaikan di mana daerah ya Suhu ya. Nah, tidak bisa kita samakan dengan biaya tarif yang saya pakai di sini dan tarif yang Suhu pakai di sana gitu ya. Karena beda tempat, beda daerah, beda harga ya Suhu ya. Nanti gores depan ini tetap saya kenakan biaya tambahan untuk mengganti anti gores privasi yang tidak jadi saya pasang tadi, dengan konsumen maunya yang full gitu ya Suhu ya. Jadi tetap kita kenakan tarif yang sama ya Suhu ya dengan anti gores privasi tadi, biarpun yang kita pasang tidak anti gores yang privasi, asal sudah sepakat dengan konsumen mempasang anti gores yang privasi ya Suhu.
yang full ya, maksud saya suhu ya, yang full. Oke, suhu. Ini kita lanjut pemasangan anti gores bagian depan. Sama kondisinya seperti kita masang anti gores bagian belakang ya suhu. Sama-sama kaca ya suhu ya, depan belakang ya suhu ya. Jadi masangnya ya sama gitu ya suhu. Oke, untuk mempersingkat waktu, apabila bermanfaat, berbagi pengalaman saya suhu ya, maklum ya suhu, pemula suhu ya, jadi suara pun patah-patah ya suhu ya. Jadi untuk pemula seperti saya ini, apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang baik atau berkenan di suhu, saya mohon maaf ya suhu ya. Jadi apabila video saya juga bermanfaat dan membantu suhu, ya mohon bantuan dukungan dengan cara like, subscribe ya suhu ya. Kita berbagi pengalaman, bukan saya maksud untuk menggurihin ataupun memberi tutorial ya suhu ya. Saya cuma berbagi pengalaman ya suhu ya. Nah, ini bukan saya memberi tutorial, tapi berbagi pengalaman saya ya suhu ya. Oke, sekian saja dari saya ya suhu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel saya ya suhu ya. Apabila bermanfaat, mohon tinggalkan komentarnya ya suhu ya. Salam dari saya, Net Al Seluler, Pekanbaru ya suhu ya. Terima kasih.